Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Widya Astuti, mahasiswi Magister UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, selanjutnya izinkan Sarli untuk mereview materi yang berjudul Konsep-konsep Dasar Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional. Penerapan sistem zonasi pendidikan merupakan salah satu strategi dalam percepatan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem zonasi pendidikan akan diperluas untuk memetakan dan menganalisis. Yang pertama itu ada ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia peserta didik pada setiap jenjang. Kedua, ada penyediaan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ketiga, ketersediaan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. 5. Pencapaian hasil belajar. Dan 6. Pemenuhan standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan dan analisis tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan dalam pemberian bantuan pembiayaan yang tepat sasaran seperti pemenuhan sarana dan prasarana seperti unit sekolah baru, ruang kelas, laboratorium, lapangan, sanggar taman, perpustakaan, dan berbagai sumber daya dalam satu atau antar zona. Redistribusi pembinaan kepala sekolah dan guru, penguatan peran kelompok kerja guru atau KKG, musyawarah guru mata pelajaran, ataupun musyawarah kerja kepala sekolah atau kelompok kerja kepala sekolah antar jenjang pendidikan, menjamin kontinuitas pembelajaran dan pembinaan siswa antar jenjang. Penerapan kebijakan sistem zonasi pendidikan dibuat untuk menciptakan ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, guru, dan kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, hingga figur publik untuk pembangunan pendidikan Indonesia yang adil dan berkualitas. Setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu dari semua satuan pendidikan berkualitas dari seluruh negeri tercinta. Ada 3 pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu adalah telah dituangkan dalam rencana strategis yang mana pendidikan sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar tersebut ialah 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disebut dengan IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan mempertahankan APMSD pada tingkat 95%, memperluas SMP atau MTS hingga mencapai APK 98,0%, serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%. Kedua, peningkatan mutu relevansi dan daya saing. Peningkatan mutu relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari peningkatannya penghayatan dan pengalaman nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal ataupun nasional maupun global. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan atau yang disebut dengan SNP.
SNP itu meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, ataupun standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Lanjut itu ada yang ketiga, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Untuk jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arahan reformasi pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas baik dari sumber pemerintah, orang tua maupun lain di setiap tingkat pemerintahan. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan yang bercirikan. Yang pertama, ada program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis. Yang kedua itu ada reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas. Dan yang ketiga itu ada perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematik dan memfungsikan peran-peran yang lebih luas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama, kebijakan tata kelola, dan akuntabilitas. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.